itu punya geometri dan tekstur yang bagus gitu. Nah, aplikasinya di sini itu ada lumayan banyak ya, di sini aku baru list 3, yaitu yang pertama reenactment, ada buat entertainment juga, ada yang buat forensik dan et cetera gitu. Nah, pertama kita kayak menanyakan Gaussian splatting itu kenapa kita harus peduli? Karena kan kayak ada yang lain kayak 3D reconstruction seperti NURBS ataupun MIPNURBS yang hasilnya juga lumayan bagus gitu. Nah, kenapa? Gara-gara pas Gaussian splatting ini tuh kayak hasilnya bagus dan juga training time-nya itu kayak jauh lebih cepat daripada yang kayak standar NURBS gitu. Nah, di sini tuh ada 2 nih, SSIM sama PSNR, itu simply put metrik yang kita gunakan untuk nentuin kemiripan satu gambar sama gambar yang lainnya gitu. Harapannya gambar yang generated sama gambar yang asli itu mirip gitu. Nah, kita bisa lihat nih kalau yang Gaussian splatting hasilnya kalau yang SSIM-nya itu lebih bagus daripada MIPNURBS. Ntar aku nyalain. Oke, bentar. Terus PSNR-nya itu dapatnya setara, kayak lebih kecil tapi nggak kecil-kecil jauh banget. Tapi yang bikin Gaussian splatting lebih bagus itu dari FPS sama training time-nya yang butuh waktu lumayan lebih cepat jauh daripada state of the art sebelumnya gitu. Nah, yang bikin spesial itu udah pasti dia itu faster sama dapetin better results gitu. Kayak di sini ada contoh yang dalam iterasi 7.000 sama iterasi 30.000 kita bisa lihat objeknya sampai fine detail gitu. Nah, jadi ini metodologi besar dari Gaussian splatting. Nah, di sini di bawahnya itu ada variabel position x, y, z. Ini tuh untuk yang mau baca paper ini untuk mempermudah dia punya variabelnya itu ada position x, y, z, covariance matrix sigma, opacity alpha, sama mereka itu pakai suatu yang namanya spherical harmonic untuk color. Nah, kita bakal breakdown metodologi ini. Yang pertama kita mulai dari structure from motion. Jadi structure from motion itu apa? Itu jadi kayak kita bisa generate structure from motion dari multiple view dari satu objek gitu. Nah, jadi kayak kita kalau dari kamera A sama kamera B ada titik poin yang sama, kita bisa bikin poin-poin tersebut. Nah, jadi kita bisa bikin kayak point cloud dari objek tersebut. Nah, di sini kita mulai dari structure for motion untuk initialize Gaussian-nya, karena kan kita butuh tempat Gaussian-nya, kita harus taruh di titik-titik yang benar gitu anggapannya. Oke, next. Terus ini itu next-nya kita initialize 3D Gaussian. 3D Gaussian itu apa? Kalau dalam bentuk 3D itu bentukannya kayak ellipsoid gitu, yang kayak ada di sini, ellipsoid. Dan juga kayak kalau dilihat itu sebelum kalau opacity-nya dinaikin semua itu scene itu kelihatannya kayak yang di kiri kecil itu di bawah. Jadi kayak bulet-buletan semua gitu. Simply ellipsoid untuk merepresentasikan objek ataupun scene gitu. Nah, terus untuk projection-nya sendiri dia itu mau ngerubah dari 3D ke 2D itu menggunakan covariance apa sih? Menggunakan rotation sama scale-nya gitu. Ya. Jadi kita nge-optimize covariance matrix-nya dari sono. Terus untuk adaptive density control ini itu harapannya kita bisa kontrol Gaussian-nya untuk merepresentasikan objek ataupun scene. Nah, di sini ada 2 use case. Yang pertama itu kalau misalkan yang pertama kalau lagi under construction di mana Gaussian-nya terlalu kecil dari objeknya, dia bakal coba untuk gandain objek tersebut. Nah, kalau yang over construction di mana Gaussian-nya itu melebihi dari objeknya, dia bakal nge-split jadi 2 gitu. Tapi ini terjadi setelah 100 iteration. Next-nya itu differentiable terrasterizer. Ini yang bikin Gaussian splatting cepet banget ngerendernya. Itu gara-gara dia nggunain proses namanya ini based on another work juga. Jadi aku juga nggak bisa jelasin in detail banget how this rendering itu bekerja karena ini based on previous work juga. Yang ini nih namanya Lesner Pulsar Efficient Sphere Based Neural Rendering. Jadi prosesnya yang dijelasin dari papernya itu dia pertama split image menjadi 16 kali 16 tile. Dia coba untuk initiate splatnya di mana tilenya overlap, terus disort berdasarkan color sama opacity, terus dia akumulasiin color sama opacity untuk setiap pixel dari image-nya tersebut. Nah, proses ini itu terbukti untuk ngerender sebuah objek cepat banget gitu. Itu kenapa kayak training time-nya bisa cepat.
Nah, terus untuk loss function-nya sendiri, dia compare L1 loss dari image sama ground truth, sama compare SSIM-nya, itu evaluation matrix yang menentukan image 1 sama image 2 itu mirip apa enggak. Dengan ini dia bisa menciptakan scene object yang kayak bagus banget. Nah, di sini tuh ada visualisasinya, aku ambil dari YouTube-nya Gaussian Splatting-nya ini, dia ada jalanin visualisasi untuk dari Gaussian Splatting untuk bikin kursi ya di sini. Gitu. Jadi dia pertama-tama mulai dari kotak dulu yang pelan-pelan, nanti setelah seberapa iteration kebentuk jadi kursi, bahkan sampai tekstur-teksturnya bagus gitu. Next, untuk result-nya sendiri kita bisa lihat di sini tuh kalau misalkan Gaussian Splatting bisa at least mendekati MIPNERV ya, kalau PSNR-nya hampir mirip nih MIPNERV 27,69, 2721. Pokoknya dia melebihi state of the untuk PSNR-nya itu dia menyerupai SOTA sebelumnya, namun training sama memorinya jauh lebih kecil dibutuhkan untuk di-train gitu. Jadi kayak menang dari season. Terus gimana cara integrate dari avatar generation-nya? Nah, ini intro ke Gaussian Head Avatar. Nah, kenapa motivasi untuk mereka buat Gaussian Head Avatar itu kenapa? Mereka argue kalau previous method itu nggak bisa model sampai fine details gitu, kayak rambut, gigi itu kayak masih kurang jelas ya gitu, kalau mereka argumennya. Nah, terus juga mereka sebelumnya nggak bisa kompleks yang kayak facial yang exaggerated gitu emotionnya, kayak yang di bawah ini tuh yang sampai senyum banget, sampai matanya nggak kelihatan. Terus kalau misalkan pakai splatting kosong begitu aja biasanya fail. Jadi gimana caranya mereka bisa integrate Gaussian Head Avatar, karena itu lebih bagus daripada NERV, ke dalam avatar generation gitu. Nah, ini itu overview dari metodologi yang mereka gunakan. Di sini ada 2 training step sebenarnya. Yang pertama itu geometry guided initialization sama Gaussian Head Avatar-nya sendiri. Tapi yang membedakan metodologi sama yang lain itu maksudnya yang main contribution-nya itu di geometry guided initialization, the first step training-nya ini yang pertama. Jadi kita breakdown metodologi ini juga. Yang pertama pre-processing-nya sendiri, yang mereka lakukan pertama itu background removing dulu dari gambarnya. Terus mereka menggunakan background mapping version 2 ini. Terus mereka fit satu face model yang namanya Basel face ya, ini yang udah lumayan tua, untuk mendapatkan 2D sama 3D landmarks. Terus mereka ada estimate head pose dari BFM tuh menggunakan fan ya maksudnya. Gitu. Face alignment pakai fan. Nah, terus problemnya di sini tuh biasanya kalau random initialized Gaussian itu biasanya leads to convergent failure. Makanya mereka menggunakan geometry guided initialization ini. Nah, terus kalau kenapa pakai BFM itu gara-gara mereka bilang kalau menggunakan flame itu biasanya modelnya untuk rambut sama bahu itu jelek kalau untuk pakai flame. Makanya mereka cuma pakai BFM. Jadi solusinya mereka pakai sign distance field ya ini. Itu merupakan kayak pokoknya dia bikin network untuk nge-approximate landmark yang benar, di mana landmarknya itu bisa dijadiin initialization point untuk Gaussian-nya gitu. Nah, untuk bikin mesh-nya sendiri mereka pakai metode namanya deep marching tetrahedra. Ini paper lain jadi aku nggak detail banget, tapi aku ada tunjukin visualisasinya ini di pojok kiri bawah ya. Ini ada contoh dari deep marching tetrahedra. Terus di sini juga di proses ini mereka ada estimate secara kasar warna sama deformation-nya gimana gitu. Terus menggunakan model yang hasil akhirnya untuk Gaussian initialization. Nah, di sini di pojok kanan bawah juga aku ada ikut sertain ini kayak prosesnya dari iter 0 sampai iter yang terakhirnya gitu. Dari epoch 0 sampai epoch yang paling terakhir. Nah, di sini kayak di paling kiri ngelihatnya ada kayak bullet gitu kan. Mulai dari bullet dulu, terus lama-lama mendekati ke landmark point dari yang hasil dari BFM, dan hasilnya jadi yang paling kanan di sini gitu. Nah, ini tadi udah aku jelasin sedikit ya. Jadi dari outputnya SDF itu ada 2, ada SDF value sama N feature factor.
Terus mereka dapetin mesh menggunakan deep marching tetrahedra menggunakan 2 value ini. Terus mereka juga ada 2 MLP, sebenarnya 4 ya, cuman kayak goal dari 4 MLP itu untuk approximate color sama pose dari modelnya untuk ngehasilin expressive mesh gitu. Terus mereka render semuanya menggunakan differentiable rasterization dari Gaussian splatting. Begitu. Jadi mereka ada output, ada image, mask, landmark point dari SDF, sama landmark point dari deformation gitu. Ini untuk deformation ini maksudnya landmark point untuk pose-nya gitu. Ditunjukkan dari formula yang di bawah ini. Nah, ini tuh untuk update posisi dari setiap point gitu. Nah, overall goal-nya ini yang mereka kepengen coba untuk optimize. Yang pertama dia mau optimize color difference-nya dari image 1 sama image 2 yang hasilan render ya. Terus kepengen optimize yang namanya siluet, perbedaan mask. Terus kepengen optimize landmark juga dari pose estimation-nya. Terus mereka ada ini itu ada nambahin punishment juga untuk offset. Jadi ini tuh supaya offsetnya nggak global gitu. Jadi mereka belajarin landmarknya yang emang membantu, yang lebih membantu untuk add modelnya. Terus mereka ngelimit SDF-nya untuk mendekati banget sama landmark awal. Terus mereka tambahin Laplacian juga supaya expression-nya smooth gitu. Nah, bagian kedua dari trainingnya itu Gaussian head avatar-nya sendiri. Nah, tadi kan kita ada di atas itu ada menjelaskan aku soal kalau mau bikin Gaussian splatting itu butuh kayak position, color, opacity, scale, sama rotation ya. Nah, jadi mereka itu mau gunain MLP untuk nge-approximate semuanya gitu. Position, feature, rotation, scale, sama opacity. Nah, network overview-nya itu mereka menggunakan ini untuk setiap tasnya itu mereka menggunakan 2 MLP. Yang pertama itu expression MLP, yang satunya post MLP. Jadi itu supaya setiap setiap MLP-nya itu dapetin gimana ya, dari titik itu kayak ngebantu untuk post sama expression-nya gitu. Nah, terus di sini tuh ada di setiap formula untuk nge-update color, position, ataupun rotation scale itu selalu ada lambda ini. Lambda ini itu untuk menunjukkan seberapa banyak poin itu diefek sama ekspresi sama head pose. Begitu. Nah, di sini formulanya ada di sini, di mana di X P0 itu X itu poin yang awal sama positionnya itu poin dari image-nya gitu. Terus T1 sama T2 itu hyperparameter. Nah, untuk position X, mereka pakai 2 MLP ini untuk nge-approximate position. Ini tuh ada cara ngupdate-nya dari position awal ke next iteration-nya gimana. Terus untuk color C juga mereka ngelakuin hal yang sama. Untuk rotation scale sama opacity juga kurang lebih mereka gunakan formula yang sama ya dari sini. Jadi setiap MLP itu ditugaskan untuk nge-approximate position, color, rotation scale, sama opacity. Gitu. Nah, terus di sini tuh yang di kanan bawah ini yang XQ sama dengan TX aksen, Q aksen, sama beta. Itu untuk next iteration itu kayak mereka cara ngupdate point untuk next iteration gimana kalau misalnya untuk position X, position sama rotation itu mereka ada gunain formula T, yaitu kayak translation function untuk bawa position dari canonical ke world space. Gitu. Untuk color, scale sama opacity-nya itu nggak di-apply transformation sama sekali. X. Nah, untuk loss-nya sendiri mereka optimize-nya di sini tuh pertama ada loss dari distance dari oh ya, bentar. Sebelum pas kita udah ada rendered image-nya, mereka tambahin satu modul lagi yaitu super resolution untuk ngedapetin nge-upsize dari 512 ke 2K 2014 ya,
ke 2K resolution untuk dapetin hasil yang lebih bagus lah gitu. Nah, jadi loss-nya sendiri itu juga digabungin yang high resolution sama low resolution. Yang pertama itu L1 distance dari high res sama ground truth image-nya ditambahin VGG loss dari high res sama ground truth, sama ditambahin sama yang low resolution sama ground truth juga. Nah, untuk hasilnya sendiri ini aku ambil dari YouTube-nya mereka sama yang aku coba untuk run sendiri ya. Nah, yang diambil dari YouTube-nya mereka ada nunjukin hasil dari reenactment yang mereka pengen highlight tuh biasanya itu kayak giginya juga rendernya bagus, terus kayak rambutnya itu walaupun rambutnya agak naik atas gitu masih kelihatan bagus juga gitu. Dan hasilnya in 2K karena super resolution gitu. Nah, ini yang di kanan itu aku cobain jalanin tuh dari progres dari epoch 0 nyampe epoch 100 nyampe epoch paling terakhirnya. Tuh, hasilnya ya lumayan smooth. Yang kanan itu super resolution, yang kirinya itu yang low resolution. Untuk hasilnya sendiri ini sebenarnya H avatar ini tuh ini paper dari lab yang sama yang Gaussian Head avatar ini sih. Jadi kayak mereka bandingin sama previous work mereka sendiri gitu, dan mereka find out dari segala evaluation metric itu kayak hasilnya jauh lebih bagus daripada previous work gitu. Nah, di sini tuh ada PSNR-nya ini without SR, itu maksudnya tanpa pakai super resolution modulnya gitu. PSNR sama SSCM-nya jauh lebih bagus, terus LPIPS-nya juga lebih bagus gitu. 512 2K, perbedaan dari low resolution sama high resolution-nya gitu. Terus mereka ada tambahan lagi untuk FID. Nah, jadi untuk konklusinya sendiri itu Gaussian splatting sekarang lagi trending banget nih untuk 3D reconstruction. Dan ini hari ini itu juga ada bahas terkait aplikasinya dalam head avatar generation, dan hasilnya itu bisa achieve SOTA. Jadi kalau ada yang bercanda mungkin ada yang bingung. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan? Si William mau nanya ya? Oh, nggak ada suara ya. Ini kenapa without SR lebih bagus PSNR sama SSCM-nya? Seharusnya kan with SR lebih bagus sih. Nah, kalau misalkan itu sih, kalau lihat dari seharusnya sih kalau dipikir-pikir juga harusnya lebih bagus yang super resolution ya, tapi ya pas mereka ngitung hasilnya enggak. Tapi mungkin juga gara-gara aku sempat baca sedikit terkait SSCM-nya, kan itu juga dihitung dari luminance, brightness ya, gitu-gitu. Mungkin tuh kayak dengan menggunakan super resolution modul kayak seberapa dari kualitas apa ya? Aku juga ngerasa kalau hasil dari super resolution tuh kadang kayak mukanya jadi lebih smooth gitu. For some reason mungkin itu juga contribute, itu juga kenapa Windows super resolution bisa lebih bagus. Cuman kalau dari segi LPIPS-nya itu lebih bagus daripada menggunakan super resolution. Terus untuk kalkulasi PSNR kan juga pixel difference ya. Mungkin kalau misalkan setelah di suppress modul ada ngefek pixelnya juga mungkin gitu. Tapi ini masih sedikit asumsi dari yang aku baca aja sih gitu. Kalau dari hasilnya biasa kalau setelah super resolution itu buat mata kita sendiri itu kayak buat, maksudnya kalau aku bandingin mataku sih kayak bagus gitu. Kalau LPIPS itu cara hitungnya kalau yang dari aku cari itu mereka kayak pakai apa sih, ada neural network dari yang di-train menggunakan human judgment gitu sih. Jadi bukan berdasarkan pixel atau apapun gitu, biasanya dari yang aku baca ya itu kayak neural network yang di-train dari human judgment untuk menentukan, jadi dia setiap patch image dipotong jadi seberapa patch, terus kayak ada kayak semacam melewati network yang di-train dengan human judgment gitu, untuk jadi kayak dari mata manusia kelihatannya lebih
lebih realistik gitu. Follow up dari pertanyaannya si William. Hmm. Aku mau tanya nih, LPIPS-nya kalau misalnya pakai super resolution, dia pakai ground truth datanya gimana ya? eh kalau yang maksudnya pakai ground truth datanya maksudnya kayak gimana, Kak? Maksudnya di Kan trainnya gimana suppress-nya? enggak, yang di evaluation-nya justru. eh Dia bandinginnya dengan gambar yang lebih besar ya. Misalnya 2K, dia bandingin dengan ground truth 2K. Sedangkan yang with the super resolution dia tetap di oh ya ya ya, paham paham atas ya. paham paham. Oke. Untuk itu sih kok, kalau misalkan aku sebenarnya ada ngelihat dia punya quote-nya juga ya. Tapi di quote-nya sendiri juga sebenarnya bentar ya. Hmm, dia sih kalau di sini aku nggak ngelihat ya. Kalau aku lihat dari quote-nya sendiri dia sih nggak ngasih evaluation quote-nya ya kok. Tapi Hmm. yang aku asumsikan sih dari super resolution di resize lagi sih ya. Aku jadi kalau ini aku nggak bisa asumsi Kak. Ya, aku kayaknya belum tahu soal ini Kak, belum cari tahu karena kalau dari coachnya sendiri dia juga nggak ada evaluation ya, dan aku belum liatin juga cara evaluasinya gimana gitu. Soalnya ya kalau misalnya dia dengan ukuran resolusi yang berbeda, Hmm. evaluation-nya jadi nggak apple to apple kalau dengan Iya resolution iya sama without super resolution. iya. Oke, itu aja sih Tapi yang aku pengen. hmm, dari Nersable datasetnya, em, aku belum cek sih, jadi aku nggak berani ngomong apa-apa Kak. Ya, oke. Oke. Tadi kayaknya Adi ada mau tanya sesuatu ya. Ya boleh Kak. Halo, Halo kok. ya mau nanya nih WG. Ini dari Hmm, metodologinya, karena aku kurang familiar nih. Ini ya. awalnya dari point cloud gitu ya inputnya memang. Untuk Gaussian splattingnya sendiri atau untuk head avatarnya Kak? Untuk Gaussian splattingnya sih. Oh ya, kalau untuk Gaussian splattingnya dia mulainya sih dari point cloud yang didapetin dari structure from motion gitu sih. Oh, Jadi oke kayak oke. di sini kan kayak di Hah? gambar ini visualize kan kayak ada 4 kamera yang nunjukin objek yang sama gitu. Nah, mungkin dari 4 kamera ini kita bisa dapetin informasi dari sebuah objek yang muncul di view yang berbeda gitu. Oh, oke oke. Jadi untuk metodologinya inputnya bukan pure sequence of 2D frames atau images gitu ya. Dia berarti startnya Seharusnya sih harus di convert dari point clouds. hmm, seharusnya sih dari inputnya bisa dari image atau video sih yang ntar dicoba didapetin point cloud-nya gitu. Seharusnya ada penghitungan Oh, cara dapetin point cloud-nya sih. I see. Oke, oke. Nah, untuk initialization-nya, ini kan point cloud-nya nanti diproses jadi 3D Gaussian. 3D Gaussian-nya Ya, ini sebenarnya kayak Gaussian mixture model gitu kan? aku kurang familiar sama Gaussian mixture Oh, model. oh oke, oke. Ya, jadi sebenarnya dari metodologinya ini, anggapannya, jadi kalau bisa dibilang, kalau in a nutshell, Gaussian mixture model tuh untuk modeling suatu data, kita pakai multiple Gaussians gitu sih, untuk ngefitting ke Hmm, datanya gitu. Kayaknya ya. kayaknya di sini konsepnya sama gitu ya. Dia pakai multiple Gaussians untuk bisa ngefit Hmm. data. Mungkin di slide berikutnya di slide sebelumnya ya kayaknya. Nah, yang tadi yang ada over sama under fit itu. Oh ya ya. Ya, ini kayak Gaussian mixture model kayaknya. Masing-masing Hmm. Gaussiannya di tuning biar bisa ngefit ke datanya gitu. Iya, jadi kayak mulai-mulai dari ellipsoid, bintik-bintik ellipsoid yang menuhin point cloud-nya nanti pelan-pelan itu bakal ke fit untuk menyerupai objeknya sih, berdasarkan image yang dari kelar render. Oh ya, berarti berarti ini kalau di sini kan goalnya untuk nge-reduce large Gaussians into smaller one. Ini Hmm. artinya artinya dalam proses ini ada parameter tertentu nggak kayak kita nentuin initialization-nya Gaussians-nya berapa gitu sampai nanti kan dia diiterate dikurangi gitu. Oh, kalau itu Ada seharusnya parameter seperti itu. berdasarkan point cloud-nya sih. Oh.
gitu. Nah, Oh, nanti kalau untuk yang over construction-nya sendiri, kalau dari papernya mereka ngedetailinnya itu kalau di bagian yang over construction, Gaussian yang besar itu dibagi jadi 2, equally like split 50-50 gitu. oh, dipecah-pecah Ya, gitu ya sampai bisa dipecah jadi nge-fit ke 2 ya, datanya. sampai Hmm. bisa ngefit ya. Kalau yang kecil itu justru di copy paste gitu Gaussian berikutnya di sebelahnya gitu. Oh, I see, kayak yang gambar under Iya, reconstruction yang itu. under Jadi copy construction itu. paste. Jadi ya di copy paste sama yang split itu dibagi 2 literally. Oke, oke. Berarti gambaran besarnya sebenarnya yang proses gradient flow dari image-nya ini kan sebenarnya cuman ngetuning anggapannya parameter Gaussiannya kan yang di train berdasarkan error dari Ya, image-nya itu untuk ngefit Gaussiannya biar bisa ngefit ke apa? Ke point cloud-nya gitu ya. ya jadi kalau di sini yang mereka tune itu ada yang taruh di slide pertama itu ada position, cover matrix yaitu rotation, scale, terus ada opacity sama warnanya gitu, spherical harmonic. Nah, spherical harmonic ini aku nggak taruh di paper ini karena ini kayak mathematical banget ya, maths Iya. banget gitu. Iya, itu. Oke, oke. Ya, cukup jelas lah high level overview-nya. Oke, thank you ya, WG. Thank you, Ko. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Aku ada satu pertanyaan, William. Kalau misalnya pakai 3D Gaussian splatting ini, Mhm. jumlah image yang dipakai itu harus sebanyak jumlah image kayak kita kalau misalnya mau buat 3D model pakai Nerve nggak? Kalau dari segi itu sih, aku aku sejujurnya belum ngelihat sih. Cuman kalau misalkan aku lebih fokus ke metodologi dari Gaussian splatting-nya sendiri. Tapi yang aku asumsikan sih harusnya number of images-nya sih serupa sama Nerve seharusnya. Hmm. Ya, yang pasti sih kalau aku ngelihat dari itu ya, ngelihat dari seberapa hasil-hasil dari Gaussian splatting, tapi in the context of head avatar ya gitu. Jadi semakin banyak image yang bisa ditunjukin, seharusnya semakin bagus kualitas dari Gaussian splatting-nya gitu. Jadi kayak kalau ditunjukin dari depan doang, kita cuma pakai satu image doang, itu kemungkinan kayak hasilnya untuk viewpoint itu bagus, cuman kayak pas belok langsung rusak. Jadi seharusnya kayak harusnya sama seperti Nerf sih, harus melihat semuanya gitu supaya Hmm. bagus. Terus ada salah satu klaim yang mereka eh, kayak sebagai kontribusi itu adalah mereka kan sebenarnya waktu processingnya itu sangat-sangat singkat dibandingkan dengan Nerve. Hmm. Nah, aku penasaran deh, itu sebenarnya karena mereka implement eh, si implementasi Gaussian splatting ini sebagai kuda kernel C++ atau emang karena dari algoritmnya kalau misalnya kita compare misalnya pakai CPU gitu itu Hmm. juga memang tetap kenceng gitu. Aku sih nggak pernah compare sama Nerf directly sih kok. Tapi yang aku tahu sih, em, kalau nggak salah yang dari aku lihat dari Gaussian splatting itu ya, walaupun dia cepet dia tapi tetap ngambil memorinya gede juga deh. Kalau nggak salah sih, Marcel juga pernah coba jalanin di CPU yang kita punya juga nggak jalan gitu. Tapi lebih cepet sih kalau dari code-nya sendiri yang aku tahu ya. Oh, jadi di bagian di sini itu yang bikin rendernya itu cepet banget. Itu dia pakai C++ CPP, dia pakai C++ untuk ini gitu. Hmm. Nah, jadi tapi menurut aku sih yang bikin emang yang kontribusi em, kenapa bisa cepet banget sih harusnya ada di rendering ini sih, dia menggunakan cara ngerender ini yang bisa cepet banget
karena pakai CPP juga kan. Kalau dari Gaussian splitting-nya sendiri memorinya lumayan berat ya. Hmm. Tapi memorinya kalau misalnya pakai apa? Pakai GPU yang rendahan juga bisa sebenarnya. Kayak 12 GB gitu. Kalau kemarin Marcel coba pakai 4090 sih katanya nggak jalan. Nggak jalan. Aku belum coba run Gaussian splitting ini di 4090 sih belum. Oh. Tapi aku cobain yang Gaussian Head Avatar ini jalan di 4090. Ini hasilnya kan di sini ada nih, yang di pojok kanan bawah itu yang warna pelangi. Ini untuk yang bagian satu, ini untuk yang pas di add warna sama posnya. Terus pas udah jadinya yang kayak gini. Nah, tapi mereka itu kayak code-nya agak beda juga sama Gaussian splitting. Jadi tadinya aku mau bikin yang free view kayak gini, cuman belum, 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 belum bisa cari tahu dulu itu kenapa nggak bisa. Dia pakai variabelnya yang beda sama itu. Iya, problem BTW untuk utamanya emang di Liquor resultnya, ini berat banget. untuk resultsnya ini butuh berapa image? Nah, aku sih pakai yang disediain sama yang itu ya. Aku udah download datasetnya juga sih. Cuman kalau dari Ensemble-nya ini, aku nggak tahu spesifiknya ada berapa image. Cuman lumayan berapa. Bentar, aku coba lihat Itu sebentar ya, Kak. itu untuk satu ekspresi, satu eh, personal yang sama itu ada beberapa image yang dipakai. Oh, ada. Tapi nggak cuma satu ekspresi sih dari personal yang sama ini. Ada ekspresinya ada beda-beda juga. Tapi untuk bikin si 3D Gaussian splitting itu harus dari expression yang sama. Harusnya satu proses sih ya, Kak ya. Tapi ekspresinya beda-beda juga bisa sih. Habisnya kalau aku lihat dari coding pipeline, dari code pipeline-nya juga dia nge-sampelnya randomly gitu. Dan aku lihat gambar-gambarnya juga beda-beda sih. Gitu. Oh, jadi beda-beda ekspresinya tetap bisa dipakai untuk bikin si Gaussian splitting. Untuk set avatar ini sih seharusnya ekspresi yang sama. Jadi kayak sequence dari ekspresi yang kayak senyum, lihat kan itu kayak yang kayak di gambar ini, di bagian kiri ini harusnya satu sequence. Gitu. Ini yang dipakai satu sequence. Gitu yang dipakai. Hmm. Tapi beda-beda view. Ada ini kan yang ditunjukin di kiri ini tuh cuman yang front view ya. Sebenarnya ada yang dari atas bawah. Kameranya agak keliling gitu. Oh, tapi itu semuanya dengan ekspresi yang sama ya? Hmm, Multiple views dengan ekspresi yang sama. eh truth be told, datasetnya lumayan besar kok. Jadi aku belum coba, aku baru coba download, aku belum coba cek ke dalam kayak gimana. Tapi yang aku lagi pegang sekarang di sini itu em, bentar kali. Aku aku bisa izin share screen ke lokasi lainnya. Bentar ya, Kak. Siap. Hmm, ini aku lagi pull out gambar-gambarnya. Kelihatan nggak? Hmm, Iya, Jadi yang kayak gitu. Ini ada 000, harusnya ekspresi yang sama semua ya. Dari setiap iya view. sama-sama ya. Iya. Terus ada 020 juga, ini ekspresinya yang berbeda. Cuman cuman lightingnya Beda. doang agak beda. Cuman Iya, ekspresinya sama di capture pada waktu bersamaan. iya, betul. Untuk hasilnya kayak ini dari epoch 0 kan makin bagus. Gitu. BTW ini results yang lu tunjukin ini udah super resolution ya? Itu ada ada ini kan ada 4 orang ya dari kiri ke kanan ya. Nah, Jadi yang pertama itu yang pertama ground truth, terus yang kedua itu yang low res, yang ketiga itu yang di crop, ground truth di crop, yang kanan baru super resolution. Aku juga nggak tahu kenapa mereka bikinnya kayak gini. Cuman aku sebenarnya belum ganggu gugat code-nya banget gitu loh. Karena kemarin apa ya, ada permasalahan, bukan permasalahan juga sih, cuman kayak something wrong gitu. Jadi kayak aku fix nih, sampai akhirnya dapatkan. Gitu. Nah, oke. tapi
gara-gara variabelnya agak beda sama Gaussian splatting kayak belum bisa ditunjukin kayak gini sih yang view bisa belok kiri kanan gitu. Habisnya variabelnya agak beda sama Gaussian splatting. I see. Oke, thank you William atas jawabannya. Apakah ada teman-teman lain yang mau bertanya? Fabian, Goldius, Jano, Juan, Marcelino, Nadira. Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri pertemuan kita malam hari ini. Makasih Ko Jano. Oke, thanks. Thanks untuk William atas Thank you, presentasinya. William. Thank you. Thank you. Thank you.